Pemangku hajat Ibu Hajah Harsasi Nurwendo, Bapak Haji Suprasono dan Ibu Hajah Yeni Nurwendo, Bunda Haya, Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan, Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan membaca Ikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma sahid wa zakiran kulli ma alima fastadalla bizalika ala wujudi jahlihi. Man ra'aitahu, siapa yang melihat seseorang mujiban, selalu menjawab, bisa menjawab, an kulli ma su'ila, setiap apa yang ditanya kepadanya, wa mu'abbiran an kulli ma sahida, dan menjelaskan setiap apa yang dia saksikan, apa yang dia alami secara rohania ataupun secara zohir, wa zakiran kulli ma alima, dan menyebutkan apa-apa yang dia ketahui, fastadalla bizalika, maka itu merupakan pertanda ala wujudi jahlihi, atas kebodohan orang itu. Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bodoh dan orang yang pintar. Pintar-pintar rohaniah dan pintar akliyah. Akliyahnya pintar, rohaniahnya pintar. Kalau ini bodoh akliyahnya, bodoh rohaniahnya. Yang pertama, orang yang bodoh akan selalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Meskipun dari jawabannya itu orang yang mendengar tahu, ini orang kurang paham nih. Tapi dia nggak mau mengatakan dia tidak tahu. Yang hadir, yang mendengarkan, apa satu dua orang, dia ngelihat, dia bisa dengar. Oh iya, ini tidak dikuasai materinya. Ini ciri-ciri orang yang bodoh. Beda dengan orang yang alim. Kalau dia tidak tahu, dia tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Inilah yang dilakukan oleh guru agung kita. Ketika di Paramadinah, beliau mengatakan, Abah mengatakan, tanyalah pertanyaan yang paling susah. Karena pertanyaan yang paling susah, jawabannya paling gampang. Apa? Tidak tahu. Wala yastahi anna wala yastahi ayyakula la yadri iza huwa lam yadri. Dia tidak akan malu mengatakan tidak tahu jika dia memang tidak tahu. Al-Imam Al-Imam Malik bin Anas ketika ditanya 10 pertanyaan oleh ulama-ulama Maroko. Di ulama-ulama Maghrib mengumpulkan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh ulama-ulama Maghrib. Maka mereka datang ke kota Madinah dengan harapan mendapatkan jawaban dari 10 pertanyaan itu. Dari 10 pertanyaan itu, Imam Malik hanya bisa menjawab satu saja. Yang lainnya lam adri, lam adri, lam adri. Artinya saya belum tahu, tapi kasih waktu saya untuk mencari
mencari tahu. Itu kesempatan dia untuk belajar lagi. Jadi orang-orang yang cinta ilmu itu mengajar itu adalah motivasi dia untuk belajar, untuk membuka buku. Kalau tidak ada pendorong, nggak akan sulit, akan malas. Dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar, bukan apa yang dia baca. Jadi ada orang-orang yang hanya menyampaikan sesuatu yang dia dengar tanpa dia baca. Ini karakter pecinta ilmu itu eh, ketika dia mendengarkan sesuatu, dia membuka buku lagi. Bukan tidak percaya, tapi dari situlah pancingan, bahasa kita pancingan nih, pancingan dari pancingan buat dia untuk mencari ilmu yang lain. Ketika dia baca buku, dia akan mendapatkan ilmu yang bukan hanya dicari, ada ilmu-ilmu yang lain. Saya punya guru bahasa Arab, dia dosen dia dosen eh, sastra Arab di Jamia Dimas, Universitas Damaskus, Syekh Muhammad Aiman Rusdi. Beliau selalu memberikan petua sering-sering membaca kamus bahasa Arab. Sering-sering membaca kamus bahasa Arab. Dan jangan malas mencari kosakata bahasa Arab. Ada kata Arab yang kita nggak tahu, buka kamus. Karena yang kita cari satu, yang kita dapatin 5 kata. Dan ternyata beliau seorang dosen di Universitas Damaskus, kebiasaan beliau adalah membaca kamus. Beberapa kali ketemu dengan beliau lagi santai, beliau membuka kitab, dia bilang kitab apa sih? Pas kita lihat kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab itu kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Ini pertama. Yang kedua, wa mu'abbiran an kulli masahida, menjelaskan segala apapun yang dia lihat. Apa yang dia lihat diceritain. Bahkan pengalaman-pengalaman rohani diceritain sama dia. Dan menceritakannya itu dengan ingin menunjukkan bahwa orang itu mempunyai pengalaman yang luar biasa. Beda dengan misalnya dia menceritakan sesuatu untuk menguatkan hipotesanya, gitu, untuk menguatkan pendapat dia, gitu. Dengan berdasarkan pengalaman ini, itu ya boleh, silakan boleh itu. Atau menceritakan kepada orang yang bisa memberikan masukan kepada kita, gitu. Bukan pengalaman rohani lalu diumbar, maka harganya nggak jadi mahal, jadi murah, jadi murahan pengalamannya. Ini fastadalla bizalika ala wujudi jahlihi, menunjukkan kebodohannya. Orang yang alim, beliau banyak menyembunyikan pengalamannya, menyembunyikan keilmuannya kecuali ditanya, dan itu merupakan sesuatu kewajiban. Abu Hanifah di antara kebiasaan beliau, kalau beliau beliau itu orang yang banyak diam, kasratus sum, banyak diam beliau. Tapi kalau beliau ditanya tentang keilmuan, udah keluar semuanya, gitu. Guru agung kita banyak yang tidak beliau ceritakan. Kalaupun yang beliau ceritakan itu untuk menguatkan kepada muridnya. Istilah kata udah kepepet dah, murid nggak paham-paham. Ikhwan nggak paham-paham, akhirnya keluar tuh pengalaman-pengalaman beliau. Kalau murid paham, beliau nggak mau menceritakan.
wa zakiran kullama alima, dan menyebutkan setiap apa yang dia ketahui, ngobrol ilmunya dikuat ini ya nggak ya, beda dengan orang yang alim gitu. Memang beda orang-orang yang alim, eh misalnya gini, kalau saya masih memerlukan menyebutkan kitab, misalnya Ahmad pergi ke pasar, apa argumennya? Oh, di kitab ini ada. Kenapa? Karena kebodohan saya, dan orang belum tentu percaya dengan omongan saya. Tapi ketika dia mengatakan bukan saya yang mau ngomong nih, kitab ini yang ngomong, orang akan lebih percaya. Tapi bagi orang-orang alim udah nggak perlu itu lagi. Abah itu udah nggak perlu mengutip kitab ini, enggak udah. Omongan beliau sudah menjadi uh, masodir, sudah menjadi rujukan utama, bukan sekunder lagi, primer lagi, udah jadi rujukan primer beliau. Referensi referensi primer udah. Iya, primer udah utama. Jadi apa yang beliau ucapkan pasti ada dasarnya. Inilah orang alim gitu. Pernah mendengar ceramahnya, eh, ya ulama-ulama yang luar biasa kealimannya, biasa aja gitu. Tapi dibalik dari perkataan beliau itu, kalau dibahas itu luar biasa. Sederhana pembahasannya. Tapi dibalik kesederhanaan itu begitu kaya dengan ilmu. Nah, di sini ada yang mengatakan kulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang-orang yang merdeka, ahrar itu ulama, para wali, adalah kuburul asrar. Kuburannya rahasia-rahasia. Kuburannya hal-hal yang tidak sering terjadi. Kulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang-orang yang makrifah, hati orang-orang alim, hatinya Aba Aos itu ibaratnya kuburannya rahasia-rahasia Allah. Masih banyak rahasia Allah yang belum beliau keluarkan, beliau simpan. Kenapa? Wasirru amanatullah. Karena rahasia Allah itu amanatnya Allah. Indal abdi, bagi seorang hamba. Fa ifsa'uhu bitabiri anhu khiyana. Kalau menyebarkan rahasia Allah itu merupakan pengkhianatan. Pengkhianatan. Maka beliau lebih, ya orang-orang yang seperti itu lebih banyak diam. Kalau nggak benar-benar terpaksa, itu nggak akan keluar. Inna minal ilmi kahayatil maknuni. Ilmu itu ibarat sesuatu yang tersimpan. Mutiara yang tersimpan. La yarifuhu ilal ulama, yang tidak diketahui kecuali orang-orang alim. Ini ilmu yang hakiki ya, ilmu hakikat. Ya kalau obat itu ada obat yang dipajang, yang bisa siapapun bisa ngelihat, bisa bisa pegang. Ada obat yang disimpan di dalam, yang hanya orang-orang tertentu saja. Lukisan, ada yang lukisan yang dipajang, ada lukisan yang disimpan. Yang terkadang lukisan itu kalau secara kasat mata jelek-jelek. Apaan nih, lukisan apa ini? Hanya orang-orang yang memahami lukisan akan kagum. Basuki Abdullah misalnya lukisannya kan, kita ini lukisan apaan sih ini? Gitu.
Tapi bagi orang-orang tertentu ya betapa luar biasanya dan mahalnya. Faiza azharuhu ankarahu ahlul gurrati billah. Kalau itu ilmu itu ditampakkan, maka ahlul gurrah, orang-orang yang tertipu, meskipun labelnya kiai, labelnya doktor, labelnya profesor, labelnya ustadz, tapi tertipu, bahasanya ahlul gurrah, orang-orang yang tertipu akan mengingkari perkataannya. Maka banyak orang yang menentang perkataannya Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Hiddin Ibnul Arabi, Siti Jenar. Kenapa? Karena beliau terkadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu rahasia Allah, yang orang-orang lain sulit untuk memahaminya. Terakhir kata Abu Hurairah, Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarabaini. Aku menghafal dua ilmu dari Rasulullah itu dengan dua keranjang. Satu keranjang, amma ahaduhuma fabasastuhu linnas. Keranjang yang satu aku sampaikan kepada orang. Wa ammal akharu, adapun keranjang yang satunya lagi, falau basastuhu laqata'tum minni hadzal hulkum. Maka kalian akan menggorok leherku ini. Ini ilmu dari Rasulullah. Ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Karena sekarang sudah masa media informasi yang luar biasa, banyak perkataan-perkataan guru mursyid kita yang hanya dikonsumsi oleh kita, itu dilihat, dibaca oleh orang lain. Yang timbulnya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Maka bijaklah bagi kita untuk menyebarkan perkataan-perkataan guru mursyid. Nggak semua perkataan guru mursyid bisa disampaikan secara umum. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.